Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala sayyidi wa habibi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kajian perdana kitab Aqidatul Awam, satu kitab yang merupakan dasar dari Aqidah Asy'ariyah Maturidiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di Indonesia dirawat, dikembangkan, diajarkan oleh para ulama Nahdlatul Ulama dan juga diajarkan oleh ulama-ulama yang lain. Kitab ini walaupun tipis, kitab ini walaupun sedikit dalam bentuk nazam, akan tetapi kandungannya mayoritas merupakan ilmu-ilmu akidah yang umat Islam tidak boleh bodoh, yang umat Islam tidak boleh tidak mengetahuinya, alias hukum mempelajarinya adalah fardhu ain karena termasuk golongan dari ilmu daruri. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahamuli. Pengarang kitab Abda'u memulai mengarang kitabnya, menulis kitabnya Bismillahi dengan menyebut nama Allah. War-Rahmani, Allah yang bersifatan Rahman, wa bir-Rahimi, Allah yang bersifatan Rahim. Daimil ihsani, Allah Ta'ala adalah zat yang senantiasa mengkaruniakan kebaikan kepada para hambanya. Jadi kiai pengarang kitab yaitu Asy-Syaikh Abul Fauz Ahmad bin Muhammad Al-Marzuki rahimahullah mengawali menulis kitabnya dengan basmalah. Beliau bertendensikan, beliau merujuk yang pertama adalah karena mengikuti anjuran kitab suci Al-Quran. Karena mengikuti Al-Quran, di mana setiap Al-Quran diawali dengan basmalah, kecuali dalam surat Taubah atau yang masyhur dengan surat Al-Bara'ah. Jadi beliau itu mengawali mengarang kitabnya dengan ucapan Alhamdulillah karena satu, mengikuti Al-Quran. Kemudian yang kedua, karena beliau mengikuti anjuran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu amrin dzi balin la yubda'u fihi bi bismillahi fa huwa aqta'u. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perkara yang baik, setiap perkara yang mulia menurut agama, kalaulah tidak diawali dengan membaca bismillah, maka perkara yang baik itu, perkara yang mulia itu qalilul barokah, maka barokahnya sedikit. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam, kalaulah melakukan aktivitas, kalaulah melakukan kegiatan, kalaulah melakukan rutinitas yang baik menurut agama, hendaknya diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diniatkan mengikuti apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam nazam itu abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani, Allah disifati dengan Rahman. Rahman itu artinya Allah adalah zat yang menyayangi.
Zat yang memberikan rahmat kepada siapa? Kepada orang mukmin dan orang kafir ketika di dunia. Jadi orang kafir pun diberi rahmat oleh Allah di dunia. Mereka banyak yang kaya, mereka banyak yang makan enak-enak, mereka banyak yang punya fasilitas mewah dan lain sebagainya. Karena Allah punya sifat Rahman. Akan tetapi kasih sayang Allah nanti akan diberikan khusus untuk orang-orang yang beriman di akhirat. Orang kafir tidak akan mendapatkan rahmat di akhirat walaupun di dunianya mereka berbuat kebaikan. Lah, Allah memberikan rahmat khusus kepada orang mukmin di akhirat. Inilah makna dari asma Allah yang berupa Rahim. Kemudian Kiai pengarang kitab mensifati Allah Ta'ala dengan kalimat Daimil Ihsan. Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kebaikan kepada para hambanya. Di sini ada catatan penting bahwa setiap kita melafadzkan kalimat Allah, itu lamnya harus dibaca panjang, tidak boleh dibaca pendek. Tidak boleh Allah, tidak boleh insya Allah, tapi lamnya itu harus dibaca panjang, dibaca mad. Sekadar kira-kira panjangnya itu minimal 2 harokat. Nah ini kebanyakan orang kalau melafazkan Allah kadang-kadang kurang bisa menjaga aturan tajwidnya. Maka saya berpesan, kalau melantunkan lafaz Allah, kalau mengucapkan lafaz Allah, hendaknya lamnya itu dipanjangkan. Kemudian nazam kedua, falhamdulillahil qadimil awwali. Pengarang kitab setelah membaca basmalah kemudian memuji kepada Allah dengan ungkapan alhamdulillah. Jadi hamdalah ini atau dikenal dengan bacaan tahmid, ini maknanya adalah as-sana'u bil lisan 'alal jamilil ikhtiyari, yaitu pujian dengan lisan terhadap al-jamil al-ikhtiyari, pujian dengan lisan karena nikmat yang Allah karuniakan kepada hambanya, di mana memberikan nikmat kepada para hambanya ini bukan merupakan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang wajib bagi Allah Ta'ala, tidak seperti akidah Mu'tazilah yang meyakini, yang menyatakan bahwa Allah wajib memberikan yang terbaik kepada para hambanya. Lah kok sama Allah kok mewajibkan sesuatu? Ini bertentangan dengan nas Al-Quran, nas hadis dan ijma' para ulama. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah Al-Qadim, Allah yang bersifat Qadim. Al-Awwali, Allah yang bersifat Al-Awwal. Al-Qadim, Al-Awwal satu makna, yaitu la bidayata liwujudih. Allah Ta'ala tak memiliki permulaan di dalam wujudnya. Berbeda dengan makhluk, seluruh makhluk Allah apapun itu mesti tidak qadim, mesti tidak al-awwal, mesti memiliki permulaan. Kemudian ya pengarang kita mensifati Allah Ta'ala dengan al-akhiril baqi. Al-akhir, al-baqi, dua lafaz ini, dua asma ini satu makna. Dua sifat ini satu makna, artinya la nihayata liwujudih, Allah kekal abadi, Allah tak berpenghabisan, tidak ada akhiran bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila tahawuli, kemudian Allah disifati dengan bila tahawuli, maknanya
Allah zatnya, sifat-sifatnya, af'al perbuatannya tak mengalami perubahan. Berubah mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Berubah merupakan ciri terbesar dari makhluk. Allahu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Seluruh makhluknya tak menyerupai Allah, baik dari satu segi maupun semua segi. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau dalam 20 sifat wajib dikenal dengan sifat al-mukhalafah lil hawadits. Jadi Kiai pengarang kita mengatakan falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila takhawuli. Segala puji bagi Allah yang wujudnya tanpa memiliki permulaan dan tanpa berpenghabisan alias kekal abadi, dan segala puji bagi Allah zat yang tak mengalami berubah. Lah biasanya kalau orang mendapatkan nikmat maka ia mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ini dikatakan oleh ulama bahwa ini merupakan syukur yang hukumnya sunnah. Jadi syukur ada dua, syukur yang sunnah dan syukur yang wajib. Syukur yang sunnah ketika kita mendapatkan nikmat maka mulut kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian syukur yang wajib adalah apabila kita diberi nikmat maka nikmat itu kita gunakan untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk berbuat takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan nikmat itu tidak digunakan untuk mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebagian muqaddimah kitab Aqidatul Awam. Insyaallah akan kita lanjut bait-bait berikutnya pada waktu selanjutnya, pada jam tayang selanjutnya. Sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.